Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raja Arya Saputra. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Batam, jurusan Logistik Perdagangan Internasional, kelas LPI 2B Malam dengan NIM 4132011054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan analisis keuangan perusahaan manufaktur pada perusahaan PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum perusahaan, di mana Sinergi Intiplasindo Tbk atau ESIP didirikan pada tanggal 12 Oktober 2001 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2001. Kantor pusat Sinergi Intiplasindo Tbk berlokasi di Komplek Kapuk Lestari nomor 12F, Jalan Kapuk Raya, Jakarta Utara 11720, Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Sinergi Inti Prasindo Tbk yaitu PT Tanindo Omega Pasifik atau pengendali dengan saham 55,38% dan Erik Budi Setio Kurniawan dengan saham 14,94%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SIP adalah bergerak dalam bidang pengemasan, industri barang plastik lainnya, perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, dan perdagangan besar produk lainnya. Saat ini, produk yang dihasilkan ESIP yaitu High Density Polyethylene atau HDPE atau biasa disebut dengan plastik HD. Ini banyak dipakai sehari-hari untuk kemasan kantong kresek, tentengan, membungkus buah, kuah sayur, dan lain-lain. Dia memiliki sifat yang kuat, kaku, dan tahan terhadap panas. Dan kemudian ada juga Low Density Polyethylene atau LDPE. Plastik jenis ini umumnya digunakan sebagai pembungkus minyak goreng, makanan ringan yang bentuk cairan maupun dingin. Pada tanggal 6 November 2019, ESIP memperoleh pernyataan efektivitas dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham ESIP atau IPO kepada masyarakat sebanyak 190 juta saham baru dengan nilai nominal Rp50 per saham dengan harga penawaran Rp163 per saham disertai dengan waran seri 1 sebanyak 152 juta dengan harga pelaksanaan Rp240 per saham. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 14 November 2019. Ini merupakan gambaran umum perusahaan PT Sinergi Inti Plasindo Tbk. Kemudian kita masuk pada analisis laporan keuangan PT Sinergi Inti Plasindo Tbk, di mana pada laporan ini termuat 2 periode yaitu 2018 dan yang terbaru 2019. Di sini saya telah membuatkan tabelnya dengan rincian ada pertama nama akun aset lancar yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp31.289.599. Kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp29.437.724.375. Kemudian ada yang kedua, aset tidak lancar. Pada tahun 2018 sebesar Rp8.627.718.461. Kemudian di tahun 2019 sebesar Rp41.617.658. Kemudian ada total liabilities. Di sini terdapat dua liabilitas. Yang pertama ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek pada tahun 2018 tercatat sebanyak Rp22.253.059.025. Sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp17.710.996.563. Kemudian untuk liabilitas jangka panjangnya pada tahun 2018 sebesar Rp3.688.949.622. Pada tahun 2019 Rp6.329.094.428. Nah, kemudian kita totalkan antara liabilitas jangka pendek dan panjang. Di sini dapatlah hasil pada tahun 2018 itu sebesar
Rp939.8.647. Sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp24.040.990.991. Poin nomor 4 yaitu berupa total likuiditas, di mana pada tahun 2018 sebesar 14.799.999.413 rupiah. Kemudian pada tahun 2019 tercatat sebesar 51.569.251.042 rupiah. Selanjutnya ada nilai penjualan pada 2018 yaitu sebesar 48.222.635.459 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 53.523.450.125 rupiah. Kemudian yang keenam adalah laba atau rugi perusahaan setelah pajak. Di sini pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp1.321.536.607. Sedangkan 2019 sebesar Rp1.580.451.629. Kemudian yang ketujuh adalah HPP atau harga pokok penjualan, di mana pada tahun 2018 sebesar Rp41.199.794.225. Sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp46.997.497.727 Yang keenam ada pada akun persediaan. Nah, di akun persediaan ini ada beberapa akun lainnya seperti bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi. Untuk bahan baku sendiri pada tahun 2018 sebesar Rp12.024.208.438. Untuk tahun 2019 sebesar Rp10.970.772.828. Kemudian bahan dalam proses pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp8.113.598.099. Untuk tahun 2019 tercatat sebesar Rp7.555.722.901. Nah, untuk barang jadinya itu pada tahun 2018 sebesar Rp4.030.964.043. Pada tahun 2019 untuk barang jadi tercatat sebesar Rp3.408.742. Nah, untuk total dari persediaan itu, di mana digabungkan antara bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi, dapatlah hasil untuk tahun 2018 sebesar Rp24.169.580.580. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp21.206.904.471. Nah, kita masuk pada yang terakhir yaitu akun biaya produksi, di mana di biaya produksi ini terdapat akun bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian ada overhead pabrik. Untuk bahan baku sendiri pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp37.407.107.442. Untuk tahun 2019 tercatat sebagai Rp38.705.797. Untuk tenaga kerja langsung atau upah tenaga kerja langsung ini pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp1.649.525. Untuk tahun 2019 tercatat sebesar Rp2.869.990.063. Kemudian overhead pabrik pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp1.752.192.823. Dan untuk pada tahun 2019 sebesar Rp2.748.433.017.
Nah, kemudian untuk total biaya produksi, di mana penggabungan atau penyembelihan antara bahan baku, tenaga kerja langsung, dan efek pabrik, yaitu berupa sebesar Rp38.880.823.790 untuk pada tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 yaitu Rp43.489.128, maaf, Rp43.489.128.277 miliar. Kemudian, untuk analisis dari, laporan ini, saya telah menganalisis di mana untuk pertama pada bagian aset lancar mengalami penurunan pada 2019 sebanyak Rp2.553.565.224 jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebesar Rp33.231.289.599 dan pada tahun 2019 naik menjadi turun menjadi Rp29.437.724.375. Terlihat jelas ya di pada tahun 2018 menuju atau ke tahun 2019 itu mengalami penurunan. Kemudian di aset tidak lancar yaitu terjadi kenaikan pada tahun 2019 sebanyak Rp35.543.899.197 jika dilihat dari data. Ya, ini di mana aset tidak lancar yang awalnya itu pada tahun 2018 berupa 8 miliar, kemudian di 2019 naik hingga ke 46 miliar. Kemudian liabilitas pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak Rp1.398.917.656 jika dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak Rp29.939.8.647. Kini menjadi Rp24.040.090.951, di mana liabilitasnya mengalami penurunan sebesar lebih kurang 1 miliar. Kemudian di ekuitas pada tahun 2019 mengalami kenaikan besar atau sebesar Rp36.849.251.629, di mana pada tahun 2018 jumlah ekuitas berada di angka Rp14.719.999.413 dan pada tahun 2019 menjadi Rp50.569.251.042. Sudah jelas ya di situ mengalami kenaikan. Kemudian untuk nilai penjualan pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar Rp5.325.814.666, di mana di sini di datanya nilai penjualan yang sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 48 miliar, kemudian naik menjadi 53 miliar. Kemudian untuk laba atau rugi perusahaan setelah pajak mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar Rp258.919.022. Lanjut untuk harga pokok penjualan perusahaan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp4.827.698.502 jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebelumnya. Pada tahun 2018 itu sebelumnya ada Rp42.194.794.225, kemudian naik pada tahun 2019 menjadi Rp46.977.492.727. Selanjutnya untuk persediaan yang meliputi bahan baku, bahan dalam proses, hingga barang jadi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp2.961.866.109.
jika dibandingkan dengan tahun 2018. Kemudian untuk yang terakhir yaitu biaya produksi pada perusahaan, tersebut di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp4.608.304.487. Dapat dilihat dari data tersebut untuk biaya produksi dari tahun 2018 sebelumnya Rp38.820.823.790, kemudian naik pada tahun 2019 menjadi Rp4.3.489.128.277. Nah, dari analisis, dan data tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan analisis, di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data keuangan perusahaan manufaktur pada PT Sinergi Inti Pasindo Tbk terjadi kurva naik turun, di mana dalam keuangan perusahaan tersebut. Tetapi, pada tahun 2019 keuangan perusahaan, tersebut saya pikir dapat dikatakan meningkat ya daripada sebelumnya. Karena, kita lihat dari pada data ada peningkatan pada laporan laba atau rugi dan juga nilai penjualan, di mana pada tahun sebelumnya juga mungkin, atau tahun 2018 itu, rendah. Kemudian pada tahun 2019 juga mengalami, kenaikan, walaupun tidak begitu besar, tetapi ada juga yang besar dalam, kenaikannya. Jadi bisa dikatakan keuangan pada perusahaan ini, mengalami peningkatan. Mungkin, sekian penjelasan kali ini mengenai laporan keuangan perusahaan manufaktur pada perusahaan PT Sinergi Inti Pasindo Tbk. Apabila ada kesalahan dalam, perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.